Halo, selamat datang di Kongkoyne TV. Kembali lagi gue bikin konten ya, bikin video untuk ngebahas transfer ya. Sebelum gue ngomongin soal transfer, kalian udah tahu gue selalu ngomong di Januari ini menurut gue impossible, nggak mungkin Manchester United melakukan bisnis di Januari ini karena kita udah di spend banyak kemarin dan ya kita jujur aja kita punya tim walaupun nggak perfect tapi udah overloaded kalau gue bilang udah cukup banyak gitu pemainnya ya. Jadi gue bilang sih nggak bakal ada yang transfer in kecuali kita bisa ada transfer out ya. Gue bilang transfer out ini bukan cuma loan ya. Kalau loan doang kalau gue bilang itu sih nggak ngefek, cuma ngurangin gaji doang segala macem ya. Jadi transfer in menurut gue sih berat banget ya, kemungkinan besar nggak terjadi. Kalau dan ini kalau ya beneran nggak ya, kalau misalnya MU bisa gerak cepet ya, move player out ya, kalau bisa bikin player out dalam 1 minggu terakhir ini di transfer ini mungkin bisa ada kejutan, ada transfer in. Tapi ya kalian tahu sendirilah cara cara Manchester United kerja kan nggak secepat itu, bener nggak? Yang ada ntar panik buying lagi, bener nggak, last minute. Jadi kalau gue bilang berat lah untuk transfer in. Jadi kali ini gue pengen ngomongin tentang transfer out dulu ya, yang kemungkinannya ada. Ya, pertama jelas dari segi kiper di gue bakal ngurutin dari ini ya, dari kiper, defender, midfield sampai attacker ya. Dean Henderson, gue berharap dia ini loan out ya. Dia bukan kiper jelek ya. Kalau dia kiper jelek, tahun lalu nggak bakal ada perdebatan antara fans MU ya. Pilih Dean Henderson atau pilih De Gea, benar nggak ya? Kalau dia jelek, dia nggak bakal ada perdebatan itu ya. Sayangnya aja dia awal musim kena COVID ya, dan lama banget ya kenanya, kayaknya nggak recover bener-bener cepet gitu loh. Jadi sayang aja di situ, makanya De Gea berhasil naik lagi gitu loh, benar nggak, berhasil performanya balik ke Superman-nya De Gea gitu kan. Jadi Dean Henderson nggak ada tempat buat dia di kita ya, namanya kiper ya, hampir 99,99% nggak pernah cedera. Jadi Dean Henderson kalau gue bilang sih dia harus loan out ya, gimana pun juga. Sekali lagi ada World Cup, dia harus main di Inggris, gue bilang dia harus di loan out. Tapi jujur untuk Januari ya, mau loan out kiper, gue nggak pernah dengar sih, jujur aja sih gue nggak pernah dengar itu terjadi. Jadi chance dia untuk loan out sih kalau gue bilang sangat kecil ya, sayangnya sangat kecil. Di Januari sangat kecil banget deh ya. Nextnya Eric Bailly yang bakal ke Milan ya. Kalau kita ngomongin susah, kita main selalu 2 center back ya, kecuali kita main 3 center back. Tapi kita main 2 center back, jelas pilihan utama adalah Maguire, Varane, itu udah pasti, dan Lindelof lah. Lindelof tipis-tipis kalau gue bilangnya, gue rasa sih dia bakal rotasi ya, Rangnick bakal rotasi Lindelof, Maguire sama Varane. Nah di luar dari itu ya pasti Eric Bailly, benar nggak? Setelah itu baru Phil Jones ya, tapi kita tahu Phil Jones nggak bakal keluar dari Manchester United ya. Ya kita ngebully-bulinya Lord Jones atau apa, tapi dia salah satu orang yang mau fight untuk baju Manchester United ya, itu penting. Jadi dia nggak bakal keluar. Eric Bailly pun gue yakin juga mau fight lah untuk baju Manchester United. Tapi gitu, gue bilang sih kalau dia keluar pun ya seberapa minat gitu AC Milan untuk ambil dia. Ya di luar dari itu, kalau gue bilang kalau dia mau loan out ya loan out aja, nggak apa-apa. Toh anyway dia nggak bakal dapet kesempatan main juga gitu loh. Ya dengan adanya Lindelof, Maguire, Varane, Phil Jones sama Eric Bailly ini udah kemungkinan besar bakal cadangan terus gitu loh, benar nggak? Bakal cadangan terus. Ya jadi kalau emang dia mau loan out ya loan out aja. Kalau untuk Eric Bailly sih kalau gue bilang nggak terlalu urgent untuk dia loan out, karena ya negara Afrika kan nggak, dia dari mana sih, Ivory Coast ya, kalau dari Pantai Gading kan nggak salah kan ya. Itu dia nggak main aja selalu dipanggil gitu, benar nggak? Jadi kalau untuk bakal main World Cup sih dia udah pasti main gitu loh. Dia cadangan atau nggak cadang dia pasti main di World Cup gitu kalau gue bilang Eric Bailly ya. Jadi itu kalau untuk Eric Bailly. Satu yang gue pengen ngomongin tentang Luke Shaw sama Aaron Wan-Bissaka ya, gue yakin mereka berdua udah mulai gerah karena udah tergantikan posisinya dengan Dalot dan Teles ya. Gue suka Luke Shaw, tetap aja gue bakal bilang gue suka Luke Shaw ya. Kalian sering bilang oh dia orang yang malas lah atau apa-apa, tapi gue suka Luke Shaw. Gue bilang dia balance banget ya. Gue bilang dia one of the best left back in Premier League ataupun in England ya, udah pasti in England ya. Gue bilang dia lebih bagus dari Ben Chilwell ya. Kalau Ben Chilwell itu udah kayak Alex Telles ya, maju bagus, defense jelek, tapi Luke Shaw balance, dua-duanya dia bagus dan orangnya gesit, dia orangnya gesit juga ya. Jadi gue bilang sih kedua ini udah gerah, dan gue sih berharap Luke Shaw bisa stay. Aaron Wan-Bissaka gue nggak tahu deh dia bisa stay atau enggak ya. Karena gue lihat Rangnick lebih suka
offensive minded lah, punya defender ya, kecuali kalau kita lagi mau bertahan. Jadi Aaron Wan-Bissaka mungkin ya Januari sih mereka berdua nggak mungkin keluar lah. Gue cuma ngomong future ya, mungkin kedepannya mereka berdua bakal gerah nih. Tapi gue berharap Luke Shaw stay, jujur aja. Ya, Mengi udah keluar, udah loan out nih, 3 udah loan out semuanya. Williams, Tuan CB sama Mengi udah loan out semua. Paul Pogba jelas di Januari nggak mungkin terjadi apa-apa ya, dia pengen duit, dia pengen duit, dia pengen duit ya. Artinya apa ya, mendingan dia nunggu free transfer biar dia dapat duit dari transferannya, benar nggak? Biasanya kalau free transfer kan karena nggak ada biaya klub kan, jadi biasanya agent sama playernya dapat duit lumayan banyak. Jadi sorry aja, Paul Pogba kemungkinan besar nggak keluar Januari, tapi Juni udah pasti keluar free transfer, dapat duit sekali lagi. Jadi kalau Paul Pogba ini udah mukanya udah dolar semua nih ya, jadi udah pasti ini. Jesse Lingard ya kalau gue bilang sama juga ya, tapi Jesse Lingard ada rumor mau disikat sama Newcastle, loan out sampai Juni ya. Jesse Lingard sih kalau gue nggak bakal nyalin Jesse Lingard, karena kemarin itu ada kesempatan untuk ngejual Jesse Lingard, tapi MU-nya yang konyol, bener. Dari tawar 25-an ya, 20 sampai 25 lah sama West Ham. Gue mau beli Jesse Lingard gitu, sama West Ham bilang. Tapi nggak dijual, mintanya 30-an. Kan konyol tuh MU. Ya, jadi akhirnya Jesse Lingard bakal keluar free transfer. Ya, dia mau duit atau enggak ya itu udah mau gimana lagi gitu, bener nggak? Lu udah ada kesempatan mau jual, lu nggak mau jual, akhirnya dia rilis on free ya. Tapi Jesse Lingard kalau gue bilang salah satu yang mau fight untuk baju kita ya, beda sama Paul Pogba. Kalau Jesse Lingard pasti mau fight untuk baju kita, itu gue tahu. Tapi ya gimana pun juga untuk Januari mungkin bisa terjadi ya ke Newcastle. Kalau gue jadi dia sih, gue pindah ke Newcastle, loan out aja nggak sampai akhir tahun, mungkin dengan buy option atau apa. Tapi nggak mungkin buy option juga ya. Kalau udah akhir tahun ya berarti udah akhir musim udah free transfer. Jadi kemungkinan besar bisa di loan out ya. Kalau gue jadi dia, gue mau loan out karena gue pengen main di World Cup ya, siapa tahu dipanggil sama Southgate, benar nggak ya. Jadi Jesse Lingard ya, gue sih berharap dia loan out lah kalau gue bilang ya. Siapa lagi nih? Pelistri udah ini. Amat ya, Amat semoga bisa di loan out juga ya. Gue suka Amat. Gue dari semua youth ya, winger ya, mau Elangga kayak siapa gitu, gue udah paling suka Amat ya. Gue melihat nih orang, dia seorang bowler kayak Rashford, tapi kreativitasnya juga ada kalau gue bilang ya. Dia nih kayak ibaratnya kayak yang lu mau lah dari Greenwood ya, gitu aja, tapi tanpa finishingnya Greenwood ya. Jadi Amatnya gue suka gitu aja intinya, dan dia harus loan out. Kalau dia nggak loan out, developmentnya nggak bakal mandek gitu loh, benar nggak? Karena cuma main di Liga Youth doang. Jadi gue berharap bisa dapetin klub untuk Amat loan out keluar ya. Gue sih berharap banget di Januari ya. Oke, Fred juga bakal keluar. Oh enggak lah, Fred nggak mungkin keluar, McFred nggak mungkin keluar ya, udah pasti nggak mungkin keluar ya. Palestri udah loan out, Matic, Bruno, Van de Beek. Nah ya, kalau gue jadi Van de Beek udah transfer gue aja, udah. Gue nggak ngerti sih sama Van de Beek sendiri ya, ini orang apa gampang dibegoin atau nggak punya otak gitu ya. Dia udah nggak mungkin dapat tempat lagi di Manchester United, buat apa lagi dia stay? Apalagi dia bilang dia pengen main di World Cup. Ya, gue nggak ngerti sama Van de Beek ya. Gue nggak ngerti jujur aja. Kalau gue jadi dia, mendingan udah bodoh amat. Kayak Martial lah, terang-terangan I want out gitu loh. Udah bilang aja gue mau keluar. Ya, gue mau keluar. Sesimpel itu, langsung aja bilang ke media gue mau keluar. Ya, Van de Beek, aduh, kalau gue bilang sih sayang gitu aja. Dia kan masih muda. Ya kan, dia juga, gue bilang sih dia bukan pemain jelek ya. Gue bilang dia bukan pemain jelek. Ya pernah nominasi Ballon d'Or, gila lo, bener nggak? Jadi walaupun urutan bontot gitu kan, tapi tetap aja kalau gue jadi Van de Beek mendingan keluar deh, ngapain lagi pusing-pusing ya. Gue berharap dia keluar gitu aja sih ya, loan out atau apalah, yang gue harap dia keluar sih kalau gue bilang Januari. Sayang sih, kalian tau lah gue suka banget di prediksi gue atau di preview gue suka naruh Van de Beek gantiin McFred, tapi nggak pernah terjadi, makanya tapi gimana pun juga Van de Beek harus out ya. James Garner udah ini, Hannibal masih di ini ya. Oke, kalau untuk striker jelas Martial, keinginannya mau out, cuma masalah gaji doang ya, ke Sevilla sama siapa mana gitu gue lupa. Tinggal masalah gaji doang ya. Orang nggak mau bayar gajinya Martial full, nggak mau gitu.
Gue bilang sih nggak ada tempat buat dia, ya. Gue bilang sih nggak ada tempat buat dia. Di kiri, ya udah ada Rashford, udah ada Elanga, striker, udah ada Ronaldo, udah ada Cavani. Martial, kecuali dia bener-bener apa ya, dikasih kesempatan dan dia bisa ngegolin atau apa, mungkin dia bisa masuk lagi. Tapi di luar dari itu gue masih berat. Martial udah nggak ada place. Di kanan udah ada Greenwood sama Sancho. Berarti dia pilihan ketiga. Pilihan ketiga, ya Piala Kerbau kita udah keluar. Paling dia main di FA Cup doang kalau mau. Ya kan ketemu Middlesbrough, udah itu doang. Ya, Martial sih harus out, itu aja sih kalau gue bilang ya. Dia mau loan out kayak atau mau apa Januari sih kalau bisa dia harus out. Ya, sayang sih. Ya, gue selalu bilang 3M itu unstoppable 2 tahun yang lalu ya. Martial, Marcus Rashford, Mason Greenwood itu ya unstoppable ya, plus Bruno ya, itu unstoppable banget, keren banget. Martial yang dengan movementnya dia ya 2 tahun yang lalu ya, itu suka drop deep ya kan, hold up play. Jadi Rashford sama Greenwood itu jadi free ya kan, terus dia baru link up ke mereka. Itu play-nya keren banget ya mereka bertiga ya, dari Martial dan Greenwood pun juga finishingnya nih yang kalian bilang selalu maruk, yang kalian selalu bilang. Padahal 2 tahun lalu kalau dia ngelakuin itu counter attack, dia nembak dari situ gol, langsung dibilang Van Persie gitu kan ya. Itu juga lagi pada drop semua lah 3M kita itu gue sayang sih. Sama Rashford juga sama bener ya kan, kita yang selalu kalau dia 2 tahun lalu ngeliat dia bawa bola ngarepin wah gocek nih, ayo dong lewatin satu orang dong, dan dia biasanya selalu bisa gitu, minimal satu orang lewat. Kalau sekarang dibilang maruk terlalu banyak bawa bola ya kan, ya susah lah, kita nggak bisa bikin semua orang happy, bener nggak ya, mereka nggak bisa bikin semua orang happy. Tapi gue sayang banget, serius, gue 3M ini gue sayang banget. Karena 2 tahun yang lalu gue bilang, wah ini kalau masa depan kita kayak begini nih, dan mereka masih muda kan, maksudnya masih muda banget lah 2 tahun lalu kan. Kalau masa depan kita 3 orang ini gacor banget, makin gacor lagi, itu unstoppable gue bilang gitu. Sayangnya musim lalu Martial drop, Greenwood drop, ya. Rashford setengah drop ya, awal musim bagus, musim terakhir kurang. Jadi Martial gimana pun juga harus out ya. Gue sayang banget sama Martial kalau dia sampai harus out, ya, karena menurut gue sih dia masih bisa dapat tempat di akhir musim ya, dengan Ronaldo nggak jelas mau gimana, dan juga Cavani udah pasti keluar. Gue bilang sih sayang, tapi mau gimana lagi ya. Gue bilang sih dia mau nggak mau dia harus out. Dia udah bilang mau out, dia harus out. Gue bilang. Cavani nggak jadi out ya, udah pasti di Januari, tapi gue prediksi gue Juni udah pasti keluar. Ya buat apa lagi lah, Ronaldo makin tua, Cavani juga makin tua, buat apa lagi gitu loh ya, kita perlu regenerasi kalau gue bilang ya. Jadi Cavani masih bisa banget main bola kompetitif kalau gue bilang, walaupun rentan cedera, tapi berat lah kalau gue bilang sih, mendingan jangan. Ya udah pasti akhir Juni udah pasti out lah kalau gue bilang sih dia. Ya. Sisanya Elanga udah pasti stay, Coretire gue nggak tahu deh, dia masih di youth kali ya. Sama Tahith Chong udah loan out juga nggak salah. Jadi gitu ya. Itu doang yang gue bisa bilang dari segi pemain keluar ya. Gimana, pada setuju nggak nih sama pendapat gue? Atau ada yang lain kan yang harus keluar nih atau gimana ya? Gue nggak ngomongin transfer in ya. Banyak banget rumor-rumor yang beredar ya, dari Zakaria lah, siapa lah gitu ya. Gue jujur paling males ngomongin transfer in kalau gue melihat ini masih rumornya tuh bukan rumor yang kental gitu, bener nggak? Gue tuh paling males. Jadi gue lebih suka, kalau menurut gue ini masuk akal, gue bakal ngomongin nih. Oh ya nih, kayak ini kemungkinan besar bakal iya. Ya. Dan kalian ingat deh, yang prediksiin Ronaldo pertama kali untuk join kita adalah gue ya. Dimana yang lain-lain ngomongin Saul Niguez atau apa, gue yang prediksi nih. Ini bisa banget nih kejutan nih. Ya, ini bisa banget kejutan nih Ronaldo join. Dia join, bener nggak? Jadi itu aja sih ya. Mungkin kalau sekali lagi kalau ada yang menarik untuk dibahas transfer in, gue bakal bahas ya. Mungkin kalian bisa komen juga lah, ada menariknya untuk gue bahas ya, biar gue bisa cek gitu loh beritanya, rumornya ini make sense nggak, masuk akal nggak, jadi gue bisa kasih reaksi gue. Oke, gue udahin dulu video ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.